Jika kita ingin memahami kebijakan luar negeri dan intervensi militer Amerika Serikat yang kerap membawa malapetaka sepanjang 70 tahun terakhir ini, maka telistiklah kudeta Iran 1953 yang didukung CIA dan MI6 demi menyingkirkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh yang terpilih secara demokratis. Pada tahun 2000, CIA mempublikasikan dokumen yang memperjelas peran sentral Amerika Serikat dan Inggris dalam kudeta Iran 1953. Skenarionya, CIA akan memicu kerusuhan rakyat, dan ketika negara terhuyung-huyung menuju kekacauan, Shah Iran Muhammad Reza Pahlavi akan menerbitkan dekret kerajaan untuk memberhentikan Mossadegh dan mengangkat Jenderal Fajrullah Zahedi sebagai Perdana Menteri. Pemilihan Zahedi sudah dihitung baik-baik. Pertama, ia adalah seorang royalis yang berjanji setia kepada monarki Iran. Kedua, ia adalah seorang menteri senior. Ini untuk menjawab perihal kapasitasnya. Ketiga, sebagai jenderal, Zahedi memiliki pendukung setia di militer Iran yang sangat bermanfaat ketika kerusuhan rakyat meledak dan berujung pada kudeta. Terakhir, Zahedi memiliki hubungan yang kontroversial dengan kekuatan Barat. Jadi, CIA dan MI6 dapat menggunakan reputasi Zahedi ini untuk menyangkal keterlibatan mereka dalam kudeta. Maka MI6 dan CIA mulai melakukan cipta kondisi. Mereka menggelar kampanye propaganda di seluruh Iran dan dunia untuk mendiskreditkan partai Mossadegh. Mereka membayar media massa dan jurnalis untuk membangun citra Mossadegh sebagai seorang Yahudi, homoseksual, agen Inggris, atau apapun yang akan membuat rakyat Iran marah kepadanya. Untuk mendorong kerusuhan publik, CIA bekerjasama dengan Sumka, partai politik nasionalis Iran yang meskipun kecil tetapi terkenal militan dan siap melakukan pertempuran jalanan. CIA bahkan membayar orang Iran untuk berpura-pura sebagai komunis di bulan-bulan menjelang kudeta. Komunis palsu ini mengancam para pemimpin agama dan melakukan pengeboman, menciptakan perpecahan lebih lanjut antara faksi Islam Iran dan pemerintah Mossadegh. Banyak pemimpin menjadi sasaran. Rumah seorang ulama benar-benar diledakkan. Alasan dibalik langkah ini sederhana. Saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang perang dingin. Jadi mereka ingin mengkambing hitamkan komunis internasional di balik kudeta Iran. Ketika propaganda menyebar dan kekacauan meningkat, menjadi jelas bagi Mossadegh bahwa ada gerakan besar yang mencoba menggulingkan pemerintahannya. Semula, Mossadegh mampu mencegah terjadinya kudeta dengan meyakinkan militer Iran untuk tetap setia kepadanya. Namun, kerusuhan tidak bisa diredam, dan akhirnya dengan cepat situasi berbalik. Mossadegh tidak punya pilihan lain selain mengundurkan diri pada 19 Agustus 1953. Dan berita utama di seluruh dunia merayakan kembalinya Shah Pahlavi dan Perdana Menteri yang baru diangkat, Zahedi. Sebagaimana banyak konflik telak di Timur Tengah, kudeta Iran 1953 dimulai dengan kepentingan negara-negara Barat untuk melindungi bisnis minyak mereka. Ketika terpilih pada 1951, Mossadegh menepati janjinya untuk menasionalisasi industri minyak Iran yang dikontrol oleh Anglo-Persian Oil Company yang menjadi pilar ekonomi dan kepentingan politik regional Inggris. And this didn't go down well with the British, who were obviously standing to lose a very, very lucrative resource. They joined forces between CIA and MI6 and staged a military coup to overthrow Mossadegh and put the Shah back in power, who was much more amenable in doing an oil deal with the Western powers. On paper, it was a huge success. It was quick, it was cheap, no American lives were lost, and it got the results pretty quickly. And I thought, well, we no longer need to put boots on the ground. We don't need to get into wars. I mean, don't forget at the time, America was fighting a hot war in Korea, even considering dropping the nuclear bomb. So this was a trouble-free, easy way of changing leaders you didn't. Inggris dan Amerika Serikat tidak mengantisipasi bahwa campur tangan mereka pada akhirnya akan menjadi panggung bagi revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini yang memulai teokrasi represif yang menguasai Iran hingga hari ini. Pada tahun 1979,
Pengunjuk rasa mahasiswa menyerbu kedutaan Amerika Serikat di Teheran dan menahan 52 sandera selama 1,5 tahun, memicu salah satu pertikaian diplomatik paling menegangkan dalam 50 tahun terakhir. Why do Iranians, I don't condone it, why do Iranians shout death to America? Death to America didn't just come out of nowhere. There's a very good analysis of why even the hostages were taken. I don't condone taking hostages, let's be clear, but the reason those students raided the American embassy was because of this. The 53 coup in Iran, it became the playbook for future coups. And in fact, the next year in 54, they went to Guatemala and overthrew Jacobo Arbenz. And of course, Pinochet, Allende in 73 in Chile. In Chile it was copper, in Iran it was oil. Salah satu dari sedikit pemimpin Amerika Serikat yang memahami gagasan pukulan balik adalah Roy Paul, yang menggarisbawahi kerusakan jangka panjang kudeta 1953 dalam debatnya yang terkenal dengan Rudy Giuliani pada 2007 selama debat presiden dari Partai Republik. When we went into Iran in 1953 and installed the Shah, yes, there was blowback. Lainnya adalah Senator Bernie Sanders. What would Iran look like today if their democratic government had not been overthrown? Bahkan kurang dari 2 bulan sebelum pemilihan Presiden Donald Trump menuju periode keduanya yang gagal itu, Donald Trump pernah mengancam bahwa setiap serangan Iran dalam bentuk apapun terhadap Amerika Serikat akan ditanggapi dengan serangan balik untuk Iran yang besarnya 1000 kali lebih besar. American presidents really are the product of the military-industrial complex, and who calls the shots in those things. The more American foreign policy machine ratchets up the rhetoric and talks war and regime change, and the more they do that, the more it backfires back in Iran. Extremists love extremists. In a way, they're made for each other. The more they crank it up, the other side will crank it up. Hello. Happy New Year.